Setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tercapai, perhatian Iran kini beralih ke isu yang paling mendasar, menjaga keamanan wilayahnya. Pernyataan tegas dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi semakin memperjelas posisi mereka. Ia menegaskan bahwa serangan apapun yang dilancarkan Israel atau Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran akan memicu konflik besar-besaran di kawasan itu. Ini adalah sinyal kuat bahwa Iran sama sekali tidak berniat berkompromi dalam hal yang menyangkut keamanan nasional, terutama terkait fasilitas nuklirnya yang menjadi tulang punggung pertahanan mereka. Tapi ini tentu memunculkan tanda tanya besar. Dari mana Iran mendapatkan keberanian untuk mengancam perang total melawan dua kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Israel? Padahal, sekutu-sekutu utama Iran di Timur Tengah, seperti Hamas, Hizbullah, dan kelompok Houthi, sedang berada dalam kondisi yang cukup lemah setelah berhadapan dengan Israel dan Amerika Serikat. Belum lagi, Suriah, sekutu strategis Iran, kini justru diguncang oleh kudeta yang dilakukan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Kondisi ini pun membuat posisi dan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah terlihat semakin rapuh dan perlu dievaluasi ulang. Namun, jika Israel dan Amerika Serikat berniat menyerang Iran seperti yang terjadi di Suriah, mereka harus berpikir dua kali. Iran bukanlah negara yang mudah untuk ditaklukkan. Selama bertahun-tahun, mereka telah membangun kekuatan militer yang solid untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatannya. Bahkan, kabarnya ada 1,1 juta pasukan Iran yang siap mengorbankan nyawa demi mempertahankan negara mereka. Selain itu, Iran terus berinovasi dalam pengembangan persenjataan, memastikan bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan serangan dari Israel maupun Amerika Serikat. Di tengah hiruk-pikuk konflik yang melanda Timur Tengah, Iran justru menunjukkan taringnya dengan meluncurkan rudal balistik terbaru bernama Khaybar. Rudal ini yang diresmikan pada 4 Juni 2023 merupakan rudal balistik jarak menengah generasi keempat dari keluarga rudal Khorramshahr, dikembangkan dan diproduksi oleh Kementerian Pertahanan Republik Islam Iran. Khaybar menjadi bukti nyata bahwa Iran terus memperkuat kemampuan militernya meskipun berada di bawah tekanan dan sanksi internasional. Secara filosofi, rudal balistik yang juga dikenal sebagai Khorramshahr 4 ini diberi nama berdasarkan sebuah kota di Iran yang pernah menjadi saksi pertempuran besar dalam sejarah. Kota tersebut menjadi lokasi pertempuran Khorramshahr selama Perang Irak-Iran di era 1980-an. Sebuah pertempuran sengit yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah militer Iran. Selain itu, rudal ini juga disebut Khaybar, merujuk pada benteng yang berhasil ditaklukkan oleh umat Islam dalam pertempuran Khaybar pada abad ke-7 di wilayah Arabia. Dengan filosofi yang begitu kuat, apakah kemampuannya juga sebanding dengan namanya yang syarat dengan makna sejarah? Tak bisa dipungkiri, rudal balistik buatan Iran ini memang patut diperhitungkan. Bagaimana tidak? Berdasarkan pernyataan pejabat Teheran, rudal Khaybar memiliki jangkauan tembak antara 2.000 hingga 4.000 km. Dengan daya jelajah sejauh itu, menargetkan Israel yang hanya berjarak 1.500 km dari Iran tentu bukanlah perkara sulit. Selain itu, rudal ini mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 hingga 1.800 kg, menjadikannya ancaman serius yang dapat menghancurkan wilayah target hanya dalam hitungan detik. Lebih dari sekadar rudal biasa, Khaybar dikategorikan sebagai senjata taktis sekaligus strategis berkat fitur unggulannya yang memungkinkan persiapan dan peluncuran dalam waktu singkat. Dengan teknologi tersebut, rudal ini akan jauh lebih sulit dicegat sebelum diluncurkan, yang membuatnya menjadi salah satu aset paling berbahaya dalam arsenal pertahanan Iran. Selain mengembangkan rudal balistik, Iran juga memperkuat lini serangan udara mereka dengan meluncurkan drone tempur terbaru yang diberi nama Aras-2. Drone ini merupakan hasil pengembangan dari model sebelumnya, Aras-1, yang memiliki spesifikasi cukup mengesankan. Dengan lebar sayap 2 meter, muatan hingga 30 kg, ketinggian operasional mencapai 5,5 km, serta kecepatan jelajah hingga 350 km per jam. Dan
kecepatan maksimum 480 km per jam, Aras 1 telah membuktikan kemampuannya di berbagai operasi. Namun, Aras 2 yang juga dikenal dengan sebutan Qian 2 membawa peningkatan yang jauh lebih signifikan. Dengan lebar sayap mencapai 4 meter dan panjang keseluruhan 4,5 meter, drone ini memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membawa hulu ledak dengan daya ledak yang lebih destruktif. Tidak hanya itu, dengan peningkatan ukuran dan spesifikasi, kecepatan maksimum serta jangkauan operasional Aras 2 dipastikan jauh lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Terlebih lagi, sejumlah sumber memperkirakan bahwa jangkauan operasional Aras 2 berkisar antara 1.000 hingga 1.600 km. Dengan kemampuan ini, drone tersebut jelas mampu mencapai wilayah Israel dengan mudah. Bahkan, beredar spekulasi bahwa Aras 2 ini dirancang untuk membawa hulu ledak seberat 260 kg dengan mesin roket, menjadikannya senjata yang benar-benar dapat meratakan bangunan hanya dalam hitungan detik. Salah satu fitur luar biasa lainnya dari Aras 2 adalah penggunaan sasis sipil sebagai platform peluncuran. Dengan sistem ini, drone dapat dengan mudah disamarkan sebagai truk biasa, membuatnya sulit dideteksi oleh musuh. Peluncuran menggunakan pendorong roket juga semakin meningkatkan fleksibilitas dan mobilitasnya, memungkinkan Iran untuk mengoperasikan drone ini di berbagai lokasi dengan lebih leluasa. Yang lebih mengejutkan lagi, drone ini dikabarkan memiliki kemampuan pelacakan radar pasif yang dirancang khusus untuk menghancurkan stasiun radar musuh. Bahkan, ada kemungkinan bahwa Aras 2 akan dilengkapi dengan kamera televisi untuk meningkatkan kapabilitas pengintaian di medan pertempuran. Jika benar demikian, maka drone ini tidak hanya berfungsi sebagai senjata serang, tetapi juga sebagai alat mata-mata yang sangat efektif dalam operasi militer. Tak hanya mengembangkan teknologi drone, Iran juga memperkuat kemampuan intelijennya di lautan dengan meluncurkan kapal mata-mata canggih bernama Zagros. Kapal ini resmi diperkenalkan pada 15 Januari 2025, bertepatan dengan latihan militer berskala besar yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur nuklir Iran, termasuk fasilitas strategis di Natanz dan Fordo. Sebagai kapal intelijen sinyal, Zagros dirancang khusus untuk menjalankan operasi pengawasan elektronik dan intelijen cyber. Kapal ini tergolong sebagai aset militer baru yang dilengkapi dengan sensor elektronik mutakhir, memungkinkan Iran untuk mencegat komunikasi musuh, mengumpulkan data intelijen, serta mengganggu operasi cyber pihak lawan. Saat peresmian kapal ini, Panglima Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, menegaskan bahwa Zagros akan berfungsi sebagai mata dan telinga Angkatan Laut Iran di perairan dalam serta lautan luas. Dengan kemampuan ini, sistem pertahanan laut Iran akan semakin diperkuat, menjadikan infiltrasi lewat jalur laut semakin sulit bagi Israel maupun Amerika Serikat. Para pengamat menilai bahwa investasi Iran dalam kapal intelijen Zagros serta pengembangan teknologi militernya yang terus berlanjut semakin menegaskan fokus Teheran dalam memperkuat pengawasan dan pertahanan. Langkah ini dilakukan sebagai respon terhadap berbagai tantangan, baik di tingkat regional maupun internasional. Lebih dari itu, Laksamana Shahram Irani menegaskan bahwa kapal ini sepenuhnya dibangun di dalam negeri, menandakan kemandirian Iran dalam pengembangan teknologi militer. Ia juga menambahkan bahwa Zagros akan memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan wilayah maritim, termasuk di perairan strategis seperti Samudra Hindia dan Pasifik. Selain pengembangan kapal intelijen, Iran juga kembali menggemparkan dunia dengan perilisan rudal hypersonic terbaru Fatah 2. Yang membuat rudal ini begitu menarik perhatian adalah tagline promosinya yang secara gamblang menyatakan bahwa Fatah 2 mampu mencapai Tel Aviv hanya dalam waktu 400 detik. Seolah-olah rudal ini memang secara khusus dirancang untuk menargetkan ibu kota Israel. Klaim tersebut tentu bukan tanpa dasar. Rudal Fatah 2 dikabarkan mampu melesat
dengan kecepatan maksimum Mach 15 atau sekitar 18.522 km per jam. Dengan daya jelajah sejauh 1.500 km, rudal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan infrastruktur strategis di Israel. Namun yang membuatnya semakin mengerikan adalah daya hancur dari Fatah 2. Disebut-sebut membawa hulu ledak high explosive seberat 450 kg. Dengan kekuatan sebesar itu, bangunan apapun yang terkena, dampaknya dipastikan akan luluh lantak dalam hitungan detik. Dengan semakin banyaknya persenjataan canggih yang dikembangkan Iran, beberapa orang mungkin masih berasumsi bahwa selama Amerika Serikat berada di sisi Israel, negeri berlambang bintang Daud itu akan tetap aman. Bagaimanapun, Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer nomor 1 di dunia. Tetapi apakah itu cukup untuk membuat Iran gentar? Nyatanya, Iran tidak pernah selemah yang dibayangkan banyak orang. Jika berbicara sekutu, Iran pun punya sekutu strategis hingga hari ini. Salah satunya adalah Rusia. Selama Iran dan Rusia masih menjadi musuh Barat, kedua negara ini akan tetap menjadi mitra strategis untuk menjaga keamanan wilayahnya. Terbukti dari beberapa persenjataan Iran yang digunakan Rusia ketika melakukan invasi ke Ukraina, seperti drone Shahid 136 serta Mohajer 6. Begitupun sebaliknya, Rusia pun telah berbagi senjata militer kepada Iran, seperti sistem pertahanan udara balistik S-300 serta jet tempur Sukhoi Su-35. Hubungan Iran dan Cina pun semakin erat tatkala keduanya menjalin hubungan kerjasama di sektor militer. Bukan tanpa alasan, mengingat Iran dikabarkan pernah berbagi teknologi rudal dengan Cina, termasuk desain dan sistem propulsi. Misalnya, teknologi rudal balistik Iran seperti Shahab 3 dan Sejil mungkin menjadi bahan studi bagi Cina untuk pengembangan rudalnya. Nah, dengan begitu, dua sekutu strategisnya akan membuat Iran mampu melawan Israel dengan Amerika Serikat.